Sebenarnya ada 7 kelompok manusia di negeri ini yang begitu sangat membenci Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kebencian yang muncul dalam diri seseorang tanpa sadar akan memunculkan kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam. Kebencian ini akan membuat seseorang melampiaskan kebencian tersebut melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan, yaitu melalui fitnah, menebar hoaks atau berita-berita bohong, ujaran kebencian, bahkan tak jarang caci maki yang keluar dari mulut mereka. Dilabeli dengan halal demi untuk menjatuhkan seorang yang sangat mereka benci. Padahal rasa kebencian ini akan membuat diri seseorang sangat jauh dari kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan. Karena seseorang yang menyimpan kebencian di dalam dirinya, tidaklah mungkin hidupnya akan damai, tenang, ataupun bahagia. Seperti halnya kebencian para kaum kadrun kepada Jokowi. Secara spesifik, Jokowi tidak banyak mengenal mereka. Jokowi jarang atau tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan mereka, tapi kelompok-kelompok ini terus saja memupuk rasa benci di dalam hati mereka. Apapun pencapaian Jokowi atas negeri ini, sedikit pun tak bisa membuat mereka bangga. Padahal, mereka semua juga menikmati jeripaya Jokowi. Kabar-kabar baik yang menerpa negeri ini, mereka mencibir, tapi bila ada kabar buruk atas negeri ini, mereka tepuk tangan, sukacita sambil memaki-maki Jokowi. 7 kelompok manusia yang hidup di negeri ini yang begitu sangat benci terhadap Presiden Jokowi. 1. Kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka memang marah karena aset Soeharto dipersoalkan oleh Jokowi, bahkan sebagian telah diambil alih oleh Jokowi, dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank di luar negeri pun sudah diblokir. Kelompok ini begitu militan, bergerak tujuannya yaitu untuk mengembalikan negeri ini pada era Orde Baru. 2. Kelompok mafia migas netral Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yang kerjasama dengan beberapa negara. Mereka merasa sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Mereka begitu sakit hati dan akan terus berusaha untuk menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok-kelompok radikal untuk melawan Jokowi. 3. Kelompok koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses penahanan. Mereka sangat benci kepada Jokowi karena Jokowi begitu sangat ketat mengawasi bersama KPK. Dan di era Jokowi, mereka banyak yang ditanggapi, bahkan dana mereka yang ada di luar negeri pun dan yang ada di dalam negeri pun diblokir oleh Jokowi karena mereka terbukti makan uang rakyat alias korupsi. Saking dendamnya kelompok ini pada Jokowi, kelompok ini menggerakkan keluarga serta jaringannya guna untuk bisa balas dendam serta menjatuhkan Jokowi. 4. Kelompok Islam radikal Wahabi, HTI, FPI, dan sejenisnya. Kelompok Islam garis keras ini di era pemerintahan Jokowi begitu merasa terancam. 2 ormas besar yaitu HTI dan FPI dibubarkan paksa oleh Presiden Jokowi. Karena sering arogan di jalanan, bertindak seolah-olah mereka adalah tangan Tuhan dengan mengobrak-abrik warung-warung makanan, persekusi masyarakat yang dianggap tidak sealiran sangat doyan membuat gaduh negeri ini, yaitu dengan mengatasnamakan agama. 2 ormas besar ini pun akhirnya dibubarkan oleh Jokowi karena menolak Pancasila serta NKRI. Kelompok ini juga terkenal sangat militan dengan menebar berita hoaks dan fitnah demi untuk menjatuhkan Jokowi. Sebenarnya kelompok ini begitu mudah dikenali dari petantang petenteng, pembicaraan serta penampilan-penampilan mereka. Di mana-mana mereka selalu bicara bid'ah dan selalu mengkafir-kafirkan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Kelompok ini terkenal paling ideologis, bahkan menjadi salah satu otak penyebaran yang banyak terjadi di negeri ini. Kebencian yang muncul dalam diri seseorang tanpa sadar akan memunculkan kemarahan,
kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam. Kebencian ini akan membuat seseorang melampiaskan kebencian tersebut melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan, yaitu melalui fitnah, menebar hoaks atau berita-berita bohong, ujaran kebencian, bahkan tak jarang caci maki yang keluar dari mulut mereka. Dilabeli dengan halal demi untuk menjatuhkan seorang yang sangat mereka benci. Padahal rasa kebencian ini akan membuat diri seseorang sangat jauh dari kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan. Karena seseorang yang menyimpan kebencian di dalam dirinya, tidaklah mungkin hidupnya akan damai, tenang, ataupun bahagia. Seperti halnya kebencian para kaum Kadrun kepada Jokowi. Secara spesifik, Jokowi tidak banyak mengenal mereka. Jokowi jarang atau tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan mereka, tapi kelompok-kelompok ini terus saja memupuk rasa benci di dalam hati mereka. Apapun pencapaian Jokowi atas negeri ini, sedikit pun tak bisa membuat mereka bangga. Padahal, mereka semua juga menikmati jeripaya Jokowi. Kabar-kabar baik yang menerpa negeri ini, mereka mencibir, tapi bila ada kabar buruk atas negeri ini, mereka tepuk tangan, sukacita sambil memaki-maki Jokowi. 7 kelompok manusia yang hidup di negeri ini yang begitu sangat benci terhadap Presiden Jokowi. 1. Kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka memang marah karena aset Soeharto dipersoalkan oleh Jokowi, bahkan sebagian telah diambil alih oleh Jokowi, dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank di luar negeri pun sudah diblokir. Kelompok ini begitu militan, bergerak tujuannya yaitu untuk mengembalikan negeri ini pada era Orde Baru. 2. Kelompok mafia migas netral Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yang kerjasama dengan beberapa negara. Mereka merasa sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Mereka begitu sakit hati dan akan terus berusaha untuk menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok-kelompok radikal untuk melawan Jokowi. 3. Kelompok koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses penahanan. Mereka sangat benci kepada Jokowi karena Jokowi begitu sangat ketat mengawasi bersama KPK. Dan di era Jokowi, mereka banyak yang ditanggapi, bahkan dana mereka yang ada di luar negeri pun dan yang ada di dalam negeri pun diblokir oleh Jokowi karena mereka terbukti makan uang rakyat alias korupsi. Saking dendamnya kelompok ini pada Jokowi, kelompok ini menggerakkan keluarga serta jaringannya guna untuk bisa balas dendam serta menjatuhkan Jokowi. 4. Kelompok Islam radikal Wahabi, HTI, FPI, dan sejenisnya. Kelompok Islam garis keras ini di era pemerintahan Jokowi begitu merasa terancam. 2 ormas besar yaitu HTI dan FPI dibubarkan paksa oleh Presiden Jokowi. Karena sering arogan di jalanan, bertindak seolah-olah mereka adalah tangan Tuhan dengan mengobrak-abrik warung-warung makanan, persekusi masyarakat yang dianggap tidak sealiran sangat doyan membuat gaduh negeri ini, yaitu dengan mengatasnamakan agama. 2 ormas besar ini pun akhirnya dibubarkan oleh Jokowi karena menolak Pancasila